Baik, pemirsa Zizi, ini penting sekali pembahasan kita kali ini ya, mengenalkan anak kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kita bingung ya, bagaimana sih sebenarnya cara yang baik untuk kita mengenalkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan masih kecil, kita nggak tahu apa-apa juga untuk menjelaskannya gitu ya, Zi. Jadi ini lebih pelajaran untuk orang tua bagaimana untuk mengajarkan anaknya soal Sang Pencipta. Langsung kita lihat aja penjelasannya pemirsa. Ini dia. Mengenalkan anak kepada Sang Pencipta. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan." Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Pemirsa, anak ialah aset terbesar bagi orang tua. Anak-anak adalah buah hati di dunia, bahkan di akhirat. Oleh karenanya setiap orang tua senantiasa berupaya dan memanjatkan doa kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar anak-anak mereka bisa menjadi soleh solehah. Adapun bagi umat, anak-anak adalah penerus generasi untuk menerapkan, membela, dan memperjuangkan Islam. Pengenalan anak-anak kepada Allah dan Rasul-Nya ditujukan untuk menumbuhkan rasa cinta mereka. Tidak cukup jika mereka sekedar mengenal nama atau mendengar cerita semata. Menanamkan cinta hanya bisa dilakukan dengan cinta pula, agar anak-anak dapat menerimanya dengan mudah. Mengenal Tuhan merupakan aspek paling penting dalam akidah Islam. Ia menjadi ushuluddin atau pondasi dalam agama, yang seluruh keyakinan lainnya bermula dan berakhir kepadanya. Pengetahuan anak-anak tentang penciptanya ini juga merupakan hal terpenting, karena pengetahuan yang sejak dini biasanya terbawa hingga ke jenjang usia dewasa. Anak umumnya bersifat teis atau mudah menerima, mengenal dan mempercayai Tuhan, dan umumnya kepercayaan itu dibawa sejak dari keluarga. Hanya saja terdapat perbedaan pengetahuan antara anak yang satu dengan yang lain, disebabkan cara orang tua mereka mengajarkannya. Berikut tim berita Islami masa kini akan menjelaskan bagaimana cara agar anak bisa mengenal Sang Penciptanya. Sebagai orang tua, memperkenalkan Allah kepada anak bisa melalui sifatnya, yaitu yang pertama ialah Al-Khaliq atau Maha Pencipta. Sebagai orang tua, kita harus menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa kemanapun kita menghadapkan wajah, di situ kita menemukan ciptaan Allah. Kita harus tumbuhkan kesadaran dan kepekaan kepada mereka bahwa segala sesuatu yang ada di sekelilingnya adalah ciptaan Allah. Dengan demikian akan muncul kekaguman anak kepada Allah, sehingga tergerak untuk tunduk kepadanya. Kita juga harus mengajak anak untuk mengenali dirinya dan mensyukuri nikmat yang melekat pada anggota badannya. Dari sinilah kita ajak mereka menyadari bahwa Allah yang menciptakan semua itu. Perlahan-lahan kita rangsang mereka untuk menemukan amanah di balik kesempurnaan penciptaan anggota badannya. Dengan begitu, anak akan lebih peka atas semua ciptaan Allah. Dan selain itu, berilah mereka sentuhan tentang sifat Allah, yakni Al-Karim. Di dalam sifat ini berhimpun dua keagungan, yakni mulia dan pemurah. Kita asah kepekaan anak untuk menangkap tanda-tanda kemuliaan dan sifat pemurah Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga tumbuh kecintaan dan penghargaan kepada Allah. Memperkenalkan Allah serta agama Islam pada anak sebaiknya dilakukan dengan cara bermain dan cara yang menyenangkan. Game, film, buku cerita, lagu, atau media lain yang di era sekarang cukup banyak tersedia bisa digunakan sebagai alat bantu. Memperkenalkan Allah pada anak harus disesuaikan dengan umurnya. Cara menyenangkan lebih mudah diterima dan dipahami oleh anak dalam tahap perkenalan. Hal-hal yang menakutkan, bahwa kalau bohong nanti masuk neraka, di sananya apinya panas, atau kalau mencuri nanti di akhirat tangannya dipotong dan sebagainya, sebaiknya tidak disampaikan dulu. Kenapa?
Karena anak-anak masih belum paham apa arti pahala, dosa, surga, dan neraka. Cara berpikir mereka masih dalam tahap yang nyata, belum mengerti hal-hal yang abstrak. Menakut-nakuti anak justru akan membuat anak punya pemahaman sejak dini bahwa Islam itu agama yang menakutkan dan penuh ancaman. Maka dari itu buatlah perkenalan semenarik mungkin agar anak semangat untuk mempelajari Islam, misalkan mengenalkan nilai-nilai moral agama lewat permainan yang mereka sukai. Sebaiknya, ketika mengenalkan agama pada anak, gunakan bahasa atau kalimat yang mudah dipahami mereka. Menggunakan bahasa yang rumit, berat, malah membuat anak sulit menangkap apa yang kita maksudkan. Nah, ketika anak bertanya kepada kita tentang hal-hal yang belum kita ketahui, maka sebaiknya kita sebagai orang tua ini terus terang saja dan berjanji akan sama-sama mencari jawabannya di buku atau media lainnya. Menjawab dengan mengada-ada malah membuat anak bertambah bingung. Menggunakan contoh dari hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dilihat anak akan semakin memudahkan mereka belajar tentang agama. Kita bisa mengenalkan keberadaan Allah lewat benda-benda yang ada di sekitar kita, seperti air, pohon, binatang, tanah, hujan, matahari, pelangi. Jelaskan pada anak bahwa semua yang ada di sekitar kita ada yang menciptakan dan kita wajib berdoa, mengucapkan syukur dan berterima kasih pada Allah. Ya, dari contoh sederhana dulu kita ajarkan mereka untuk memahami. Lewat contoh tadi, sifat-sifat Allah juga bisa dikenalkan, seperti Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan Maha Pemberi. Cara yang paling efektif sebenarnya ialah dengan memberi contoh lewat perilaku kita. Anak-anak itu senang loh mencontoh apapun yang dia lihat. Belajar dengan mengamati. Ketika anak mengamati orang tuanya ke masjid untuk sholat, membaca Al-Quran, dan mengucap salam, maka anak pun akan mengikuti. Bagaimana kita mau mengajarkan ibadah kepada anak kalau kita sendiri tidak beribadah? Orang tua seharusnya memang tidak hanya mengajarkan dengan bicara atau menyuruh saja, tapi hal yang paling penting ialah melakukan. Nah, lagi, ajaklah anak-anak kita ke tempat ibadah seperti masjid untuk mengerjakan sholat atau ke tempat pengajian, karena itu baik untuk mengenalkan agama kepada anak sejak dini. Dengan demikian, anak akan lebih bisa melihat orang-orang yang sedang melakukan ibadah sholat dan pengajian, dan dari situ mereka akan percaya bahwa semua orang harus beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah pemirsa, demikianlah penjelasan tentang bagaimana cara mengenalkan anak kepada Tuhan. Karena dengan cara yang mudah dan ringan, anak-anak kita akan lebih mudah memahami dan mengerti masalah agama. Semoga dengan tayangan ini kita bisa terus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dapat satu ilmu baru lagi untuk kita sekali. dan juga para orang tua di rumah. Jadi itu tadi pemirsa, mengenalkan itu dengan cara menceritakan sifat-sifat Allah, terus mengajak untuk beribadah, dicontohkan, jangan hanya diperintah. Kalau lagi sholat maghrib, ayo sayang, pakai, kalau aku anak laki-laki pakai sarung, pakai kopi, ayo kita sholat bareng. Gitu. Terus menjelaskan kalau semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah, dan itu akan lebih mudah untuk dia menyerap sampai dewasa nanti. Benar sekali sih. Terus satu lagi tadi, memang kalau misalnya kita tahu semua ya, kalau anak-anak ini kan memang kodratnya itu senang bermain kan. Jadi ada salah satu ustadz pernah menceritakan kepada saya bahwa kalau misalnya mengajarkan anak-anak ataupun menghafal surat gitu ya, itu main sambil main-main aja. Misalkan contoh dia lagi main-main atau lagi lari-lari, putarkan saja salah satu surat sampai dia hafal, habis itu putar lagi surat yang lain, sampai dia hafal putar lagi surat yang lain gitu, sambil dia main-main. Jadi memang intinya anak-anak ini memang senang bermain, dan kita jangan sampai melarang dia untuk bermain. Selain itu tadi penting sekali sih, bagaimana kita jangan hanya banyak bicara gitu ya. Contoh misalkan kita nyuruh, nak udah sholat nak gitu, terus nanti kalau misalnya ditanya balik, lah bapak udah sholat gitu. Nah itu bahaya sekali tuh. Bareng yuk, sholat bareng yuk gitu ya. Jadi memang harus ada teladan, dan memang biasa anak laki itu mencontohkan bapaknya gitu. Kalau misalnya anak perempuan dia mencontohkan ibunya ya. Setuju. Oke pemirsa, setelah ini kita akan bahas tentang misteri batu melayang. Waduh. Wow, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.